Bab 144. Kejutan bahagia. Pertanyaan sang ayah membuat Velty terkejut dan langsung mengalihkan tatapannya ke arah lain. Ah, enggak. Aku lagi menikmati kesendirian aja kok ya, jawab Velty berusaha menenangkan hatinya yang tiba-tiba gugup. Ya, temani ibu jalan-jalan ke pantai yuk. Tiba-tiba Ibu Shirley mengajak suaminya untuk menemaninya jalan-jalan ke pantai. Hati Velty bersyukur saat mendengarkan ajakan ibunya kepada ayahnya yang sedang mencari tahu penyebab hatinya rapuh saat ini. Iya Pak, teman itu Mama. Sahut Velty seolah mendukung ajakan ibunya. Ya udah, ayah tinggal dulu ya. Ingat sayang. Kamu harus jujur dengan hati kamu. Jangan pernah menyembunyikan perasaan. Pesan sang ayah sebelum dia pergi menyusul istrinya jalan-jalan ke pinggir pantai. Setelah sang ayah pergi, Velty kembali termenung sambil meremas pasir. Aku harus bagaimana lagi? Apa aku harus mencari keberadaanmu? Apakah aku harus memintamu untuk kembali? Apakah ini semua belum terlambat? Jawab Mas. Velty berbicara dengan dirinya sendiri, dan akhirnya ia kembali termenung dengan pemikiran yang terasa kosong. Velty. Setelah beberapa menit ia termenung, ia terkejut mendengarkan sebuah sapaan yang terdengar samar-samar. Namun ia tidak menoleh kemana-mana. Justru ia berkata kalau ini semua hanyalah halusinasinya saja. Mungkin karena sedang memikirkan pria yang selalu hadir dalam hidupmu. Apalagi tempat mereka liburan saat ini lumayan jauh dari kediaman mereka. Velty. Sapaan itu kembali terdengar di telinganya dengan jelas, dan akhirnya ia menoleh ke arah suara itu. Dan saat melihat yang datang ia sangat terkejut. Mas. Seru Velty terdengar semangat, namun antara percaya dan tidak percaya. Sebelumnya, malam di mana Velty memutuskan hubungan mereka, sebenarnya Altar ingin sekali memberitahukan kepada Velty kalau berlibur ke Yogyakarta untuk menemui ibunya, dan setelah itu mereka akan pergi berlibur ke Bali. Namun saat Velty mengatakan bahwa ia lebih memilih untuk berpisah, ia tiba-tiba teringat dengan perkataan Ibu Shirley saat mereka bicara saat itu. Mungkin dengan cara berpisah Velty akan tahu betapa pentingnya Altar dalam hidupnya. Apakah Altar merindukan Velty? Ataukah mungkin karena masa liburannya yang terlalu lama, hingga pekerjaan di kantor semakin menumpuk, dan Basten sebagai pimpinan perusahaan di tempat ia bekerja memaksanya untuk pulang. Ternyata itu semua karena kabar yang selalu diberitahukan Ibu Shirley kepada Altar. Kalau ternyata dugaan Ibu Shirley benar, sejak perpisahan mereka Velty selalu termenung. Bahkan terkadang Ibu Shirley mengirimkan cuplikan video saat Velty melamun tanpa sebab. Dan meskipun Velty selalu berusaha menyembunyikan penyebab lamunannya karena rasa kangennya kepada Altar, namun lirikan matanya tidak bisa berbohong terhadap rasa yang sedang ia rasakan. Altar yang baru saja balik dari Yogyakarta, ia langsung menonaktifkan mode pesawat yang telah ia aktifkan tadi selama penerbangan pesawat. Namun hendak mau memberitahukan kepada sahabatnya sekaligus sebagai pimpinan perusahaan di tempat dia bekerja bahwa ia telah tiba. Tapi ponselnya langsung disambut dengan beberapa pesan masuk. Bahkan telepon dari Basten langsung masuk. Namun ia tidak mengangkat telepon dari sahabatnya itu, sebab dari notifikasinya WhatsApp yang masuk, ada beberapa pesan dari wanita yang sangat ia cintai, yaitu dari Velty. Kamu di mana Mas? Apakah kamu udah melupakan aku?
Apakah kamu tidak lagi memperjuangkan aku? Ataukah kamu hanya sekedar singgah? Begitulah beberapa pesan masuk dari Velti yang ia kirim kepada altar. Setelah ia membaca semua pesan WhatsApp dari Velti, panggilan telepon dari Basten masuk lagi di ponselnya dan akhirnya ia jawab. Halo. Maaf, ini siapa? Altar pura-pura tidak mengenal siapa yang menelepon, atau dengan istilah lain sengaja memancing emosi si Basten. Siapa? Minta dipotong nih gaji lu. Basten merasa jijik dengan omongan altar. Ida, itu aja udah ngambek, omongannya udah langsung ke situ aja. Gue juga tahu kalau lu kangen berat sama gue, iya kan? Tapi sayangnya gue cuma kangennya sama kakak ipar lu. Altar kembali memancing emosi sahabat mes asteris umnya itu. Jangan banyak ngoceh lu. Cepat-cepat balik dan langsung ke kantor. Silakan diperiksa semua rincian anggaran tahun ini. Bandingin dengan rincian anggaran pada tahun sebelumnya. Jangan sampai salah. Kalau manajer keuangan kita main anggaran, gua akan patahkan semua tulang rusuknya. Gitu kali sih lu calon adik ipar gue. Altar sedikit protes, pasalnya masa baru nyampe udah langsung ke kantor aja untuk kerja. Yang paling utama itu kan nemuin si janda muda dulu. Makin cepat kerja, maka makin cepat lusa jadi kakak ipar gue. Jawab altar singkat, dan obrolan telepon mereka akhiri begitu saja. Baru saja telepon kedua sahabat itu berakhir, tiba-tiba pesan WhatsApp dari Velti kembali masuk di ponselnya, dan altar langsung membuka pesan tersebut. Mas, kamu di mana? Tolong dibalas isi pesan WhatsApp yang dikirim Velti. Altar tersenyum. Dan beberapa pesan yang dikirim oleh Velti ia sengaja tidak membalas pesan tersebut, dengan tujuan ingin membuat Velti benar-benar merindukannya. Gimana rasanya? Sangat sedap kan kalau sudah masuk ke zona kangen dan rindu. Sindir altar saat membaca semua pesan-pesan yang dikirim oleh Velti kepadanya. Kurang lebih 1 jam kemudian setelah mereka selesai nelepon, altar langsung pergi ke kantor sesuai perintah bosnya. Selamat siang Pak. Sapa altar saat memasuki ruang kerja Basten. Lu. Kapan lu datang? Basten terkejut. Pasalnya kurang lebih dari 1 jam setelah mereka nelpon saat menyuruh altar cepat pulang dan ke kantor, kok pria itu udah tiba. Jangan-jangan dia siluman, batinnya. Udah, gak usah ditanya-tanya, mana tuh yang harus gue kerjakan. Altar to the point. Oh iya, ini. Silakan disinkronkan semua rincian anggarannya. Basten langsung memberikan beberapa berkas yang berada di dalam map warna biru untuk diperiksa. Beberapa jam kemudian, setelah semua pekerjaan mereka sudah siap, altar langsung pergi menuju rumah si tersayangnya yang sudah sangat merindukannya. Bertolak dari kantor ke kediaman Pak Aguso, waktu yang ia butuhkan kurang lebih dari setengah jam. Dan akhirnya ia tiba di rumahnya Pak Aguso. Assalamualaikum. Sapa altar kepada salah satu pembantu yang sedang menyapu halaman rumah. Waalaikumsalam Den. Jawab si pembantu yang sedang menyapu. Kok sepi Gi? Yang lainnya pada kemana? Altar penasaran. Jalan-jalan ke pantai Den. Dan kalau tidak salah Neng Velti juga ikut ke sana tadi. Jawab si Bibi sangat lembut. Tahu aja si Bibi siapa yang sedang aku cari, sanjung altar sambil tersenyum. Si Bibi tersenyum. Dan, kalau Den ditolak, ingat Bibi masih ada di sini untuk Den altar.
Si Bibi malah menggoda. Altar tidak menjawab. Dia hanya tersenyum mendengarkan ucapan si Bibi. Ya udah, saya pamit dulu ya Bi. Altar pamit setelah mendengarkan kemana keluarga Pak Aguso pergi, terutama Velti. Iya Den. Jangan lupa ya. Jawab si Bibi masih mengingatkan apa yang barusan ia harapkan tadi, sambil tersenyum. Tanpa berpikir dua kali, Altar langsung pergi dan menuju pantai tempat Velti dan yang lainnya berada saat ini. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan menuju pantai, lebih dari 1 jam. Dan akhirnya Altar sampai di tempat tujuannya. Ia perlahan melangkahkan kakinya menuju lokasi pantai seraya mencari dengan lirikan matanya keberadaan Velti. Namun dari beberapa pengunjung pantai yang lalu lalang menikmati keindahan sunset, sosok wanita yang sedang ia rindukan belum terlihat juga. Kemudian ia melangkahkan kakinya, dan akhirnya sebuah keterkejutan yang penuh kebahagiaan menyambutnya saat melihat Velti sedang menyendiri dan melamun sambil meremas pasir, terlihat sedang meluapkan semua kekecewaannya. Selanjutnya, Mas. Seru Velti terdengar semangat, namun antara percaya dan tidak percaya. Tanpa basa-basi, Altar langsung berlari dengan penuh semangat menghampiri si penyebab dirinya rindu. Dan andaikan saja di sana tidak ada Pak Aguso dan Ibu Selri, pasti ia sudah memeluk erat tubuh Velti yang telah lama ia rindukan. Lanjut ke bab berikutnya.